Buat kami makin kenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini saya mau melanjutkan apa yang minggu lalu sudah kita pelajari. Minggu lalu kita bicara tentang Tuhan yang merekayasa, ada rekayasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita ingin coba membuat kita mengerti, karena itu penting pada ujungnya tahu bahwa dalam segala keadaan, sebenarnya tetap Tuhan pegang kendali. Amen, saudara. Nah, mari kita lihat dulu sebagai dasar dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan untuk saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-9, 10 dan ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Ada garis bawahi kalimat itu. Ada banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Tetapi sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat, garis bawahi kata aku lihat, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya, garis bawah itu, lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Nah, kita mengatakan sudah banyak waktu yang hilang. Ini sesuatu yang tidak bisa ditebus. Kalau waktu itu hilang, ya hilang, saudara. Kami baru pulang dari Lampung kemarin sore. 2 hari Tuhan kerja dengan indah sekali. Dan orang yang tidak hadir di acara itu, orang Lampung, sampai kapanpun tidak pernah bisa mendapatkan tanggal-tanggal itu kembali dalam hidup mereka. Waktu yang sudah lewat, yang terbuang, tidak pernah bisa ditebus. Tidak pernah bisa kita kembali ke masa lampau kita. Dan kita berkata, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Ada banyak orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Ada orang yang sampai harus kehilangan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Nah, mengapa sampai waktu mereka terbuang dan hilang? Lihat pada ayat yang ke-7. Alkitab berkata, selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju. Ini yang membuat waktu mereka hilang, karena hampir tidak maju. Dan ini mesti Anda perhatikan. Dan dengan susah payah, kami mendekati Knidus. 2 kata ini, hampir tidak maju. Yang kedua dengan susah payah. Kenapa? Kita berkata, karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Rupanya faktornya karena angin. Ayat berikutnya. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Nah, inilah kondisinya saya mau gambarkan kepada saudara supaya Anda mengerti betul kondisinya buat kehidupan kita. Hidup kita ini seperti sebuah pelayaran. Kalau kita berlayar berbeda arah dengan kemana angin berembus, saudara akan mengalami yang namanya susah payah dan ujungnya hampir tidak maju. Kekristenan itu tidak tergantung berapa tahun Anda ikut Tuhan atau berapa puluh tahun engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kaitannya.
Karena belum tentu orang yang menyertai Tuhan sepertinya orang yang mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Atau begini, belum tentu orang mengaku dirinya Kristen, otomatis dia adalah orang yang ikut kemanapun rohnya membawa kita. Nah, orang Kristen akhir zaman ini yang tidak pernah mau belajar mengikuti kemana arah roh Tuhan bergerak, saudara akan mengalami susah payah untuk bisa memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dan kemana Tuhan akan membawa kita. Dan hidup kita akan penuh dengan pergulatan karena kita bertentangan dengan arus angin rohnya. Nah, kalau terlalu lama dibiarkan, akan sampai dalam titik di mana kita akan berkata, kita hampir tidak maju. Dari tahun ke tahun, pengertian kita, kenalnya akan Tuhan, siapa dia itu, hampir tidak maju. Hanya berputar kepada hal-hal yang sama terus dan tidak ada kemajuan apapun untuk mengenal siapa dia. Itu yang disebut Alkitab hampir tidak maju. Kalau dibilang nggak maju orang akan marah. Tapi sebetulnya hampir tidak maju mirip dengan tidak maju sebetulnya. Kenapa? Lagi karena mereka berlayar, berbeda arah dengan kemana angin membawa mereka. Nah, di dalam keadaan seperti itu ada dua pandangan. Satu pandangan orang-orang yang sangat profesional di bidangnya, jurumudi dan nahkoda. Orang yang punya pengalaman begitu banyak, orang yang merasa pinter, orang yang merasa ngerti. Orang yang merasa bahwa dia tahu apa yang harus dia buat. Dengan seorang rasul yang tidak pernah ngerti pelayaran, sejak muda hanya duduk di bawah pengajaran seorang imam yang bernama Gamaliel, diajari Taurat, tidak diajari pelayaran. Namanya Paulus. Dan dia hanya berkata, aku lihat. Nah, lihat apa Paulus? Ya pokoknya aku lihat. Ini berbahaya. Dasarmu melihat apa? Ya melihat. Antara yang dilihat oleh Paulus dengan understanding, pengalaman, pengetahuan jurumudi dan nahkoda, terjadi benturan di situ. Dan komandan pasukan harus memilih, apakah percaya yang Paulus lihat atau percaya dengan semua pertimbangan orang-orang ahli. Dan kembali sejarah akan terus berulang. Orang lebih mudah untuk mengikuti keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang matang, pengalaman yang luar biasa, keterampilan yang teruji, dibandingkan dengan perkataan orang yang berkata, aku lihat. Karena yang aku lihat tidak pernah bisa dibuktikan dengan materi. Tapi jurumudi dan nahkoda, semuanya, hitungannya, dia tahu dan dia pengalaman betul. Paulus hanya berdasarkan, aku lihat. Siapa yang mau percaya, aku lihat, saudara. Kalau Anda baca terus akan firman ini, Anda akan mengerti kapalnya pecah. Semua muatan dibuang. Dan seringkali orang harus diizinkan Tuhan mengalami karam kapal, ludes lagi hartanya, habis semua kekayaannya, baru berkata, iya benar, harusnya percaya yang aku lihat. Tapi Tuhan itu baik kok, saudara. Ada orang yang hanya dengan perkataan bisa diajari, dia akan ajari dengan perkataan. Ada orang yang harus dibuktikan dan ngalami, Tuhan juga berkata, alamilah. Ada orang yang sampai harus gepeng, Tuhan berkata, gepenglah, nggak apa-apa. Martabak juga gepeng, telur juga gepeng. Enak juga kalau ada yang gepeng di tengah-tengah kita. Bakso gepeng juga enak, saudara. Nah, tergantung dari karakter masing-masing, bawaan masing-masing. Tapi saya mau beritahu, pada akhir zaman ini akan makin banyak hal yang sepertinya kontradiksi antara yang aku lihat
dengan yang pengalaman, pengetahuan, aku tahu yang seharusnya bagaimana. Antara yang tidak pernah bisa disentuh dengan yang dengan gampang kita sentuh dengan tangan kita. Dan keputusan yang kita ambil, ikut yang aku lihat atau ikut yang aku tahu, mana itu keputusan kita menentukan kelak akan seperti apa. Tapi hari ini saya mau berkata pada saudara, kuncinya kesulitan itu muncul karena orang tidak pernah mau ikut kemana sebetulnya arah angin rohnya membawa kita. Coba buka Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Anda nggak pernah bisa predik dari mana datangnya dan kemana dia pergi. Yang ditawarkan cuma satu, follow me or leave me. Ikuti aku atau tinggalkan aku. Ikuti kemana aku bawa engkau, atau silahkan kau pergi ke arah yang engkau mau. Dengan semua resikonya. Dan ikut kemana dia pergi juga beresiko karena tidak tahu mau dibawa kemana. Semua orang ingin kepastian. Karena itulah mereka suka yang mereka bisa pegang dengan tangan jasmani mereka. Semua yang tidak ada kepastiannya terlalu berbahaya untuk diikuti secara manusia itu benar. Tapi sekaligus Tuhan mau melihat, apakah engkau jalan dengan penglihatan atau engkau jalan dengan iman. We walk by faith and not by sight. Kita jalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan mata jasmani kita. Dan Yesus berkata, kamu tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Nah, kalau saudara mau belajar seperti itu, saya mau berikan satu warning, peringatan. Ada golongan orang Kristen baik-baik, istilahnya saudara. Lupa apa ada Kristen tidak baik? Banyak sih, tapi ada Kristen baik-baik saudara. Ini Kristen yang lurus, tapi sebetulnya kaku. Ini jenis orang Kristen yang Tauratnya kuat di dalamnya. Ini Kristen Taurat. Orang berkata, oh kita tidak Pak. Belum tentu. Saya akan buktikan kepada Anda. Apa bedanya Pak? Lurus dengan lurus kaku. Lurus itu gini saudara ya. Kalau Anda lewatin jalan keluar kota. Ini jalan nih. Oke. Ini pembatas jalannya kan? Ini kan lurus. Mobilmu lurus. Kalau jalannya belok, Anda belok tidak? Ini jurang nih. Kalau belok enggak? Belok kan? Orang yang kaku berkata, oh aku lurus kok. Kok belok? Lurus aku. Nyemplung. Oke. Sekarang buka. Ini akan membuat Anda terkejut. Yehezkiel 33. Bapak mau bawa kemana sih? Kepada sebuah kebingungan baru. Ini kalau Anda bisa bingung, bagus nih, berhasil. Khotbah hari ini judulnya membingungkan. Rekayasa Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan. Saya hanya berdoa Tuhan akan membuat Anda mengenal Dia dengan benar gitu. Karena banyak orang merasa ngerti dan kenal Dia.
Yehezkiel 33. Yehezkiel 33 ayat 13. Nanti lompat ke ayat 17 dan 20. Yehezkiel 33 ayat 13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Oke. Tetapi, perhatikan, ia mengandalkan kebenarannya. Saya mau tanya, kebenaran itu dari dia atau dari Tuhan? Tuhan kan? Ya toh? Saya ulang lagi. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya. Dan ia berbuat curang, atau bahasa Inggrisnya aslinya menyimpang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Lompat 17. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Lompat ayat 20. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Nah, sekarang saya mau jelaskan supaya Anda mengerti. Ada orang benar. Oke? Tapi kemudian mengandalkan kebenarannya. Dan dia menyimpang. Tuhan berkata, mati. Bingung gak? Kebenaran dia dapat dari siapa? Tuhan. Yang namanya kebenaran itu kan dari Tuhan. Apa salahnya dia mengandalkan kepada kebenaran? Nah, ini salahnya. Saya mau jelaskan, tolong Anda perhatikan baik-baik. Saya beri contoh yang paling gamblang aja lah. Anda pernah mendengar khotbah Charles Nieman, Believing and Speaking. Ngerti ya? Orang terima khotbah itu, terus dia berkata, wah bener nih, believing and speaking. Percaya dan berkata-kata. Itu kan kebenaran. Hari itu jadi rema dalam hidupmu. Percaya, berkata-kata. Believing and speaking. Lalu engkau mempraktekkan. Karena kalau Anda terima rema, didiamkan percuma. Akan habis itu, nggak ada gunanya. Lalu Anda mempraktekkan believing and speaking. Percaya dan berkata-kata. Misalnya, engkau mau berkata bahwa, oh aku butuh uang 10 miliar. Ini perlu ini buat saya. Lalu engkau ucapkan, believing and speaking. Aku percaya aku terima uang 10 miliar. Aku percaya aku terima 10 miliar. Diucapkan sampai ribuan kali setiap hari. Sampai minum bergelas-gelas karena berbuih mulutnya. Believing and speaking. Terus believing and speaking. Dalam waktu 2 minggu dia dapat 10 miliar. Hebat tak? Lalu kemudian dia berkata, mulai sekarang kalau kita punya persoalan, satu rumusnya, believing and speaking. Normal tak? Tapi itu namanya mengandalkan kebenaran. Sebab engkau mematok Tuhan untuk bekerja kalau engkau begitu. Padahal orang diberkati, caranya, detailnya Tuhan yang menentukan. Tapi kalau engkau sudah mengandalkan itu, believing and speaking, semuanya believing and speaking, Tuhan berkata, loh. Di kejadianmu itu aku beri kamu rema itu. Tapi kalau engkau terus pakai itu, maka engkau tidak akan mengandalkan aku lagi. Engkau mengandalkan believing and speaking. Walaupun itu sebenarnya juga Tuhan yang memberi. Ngerti bedanya, saudara? Banyak orang Kristen punya Taurat baru dalam hidupnya tanpa disadari. Lagi ini ya, saya beri contoh.
Saudara mendoakan orang, ada orang berkata, Pak, doakan saya untuk terima baptisan Roh Kudus. Lalu engkau membaca ayat di Kisah Rasul. Ketika para rasul meletakkan tangan, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya kan? Lalu engkau berkata, aku praktekkan. Hari itu rema buat saudara. Letakkan tanganmu dan mereka akan mendengar Roh Kudus. Letakkan tangan, penuh Roh Kudus. Lalu engkau berkata gini, mulai sekarang, kalau mendoakan orang penuh Roh Kudus, caranya tumpangi tangan. Benar atau salah? Itu mengandalkan kebenaran dalam pengertian metode. Anda andalkan metode. Maka kalau metode sudah menjadi patokan kita, Anda hidup dalam sebuah Taurat baru. Padahal Petrus di rumahnya Kornelius lagi ngomong, belum numpangi tangan, Kornelius sudah penuh dengan Roh Kudus. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan 1-2 metode seperti yang kita kenal. Bersandarkan kepada kebenaran dalam hal ini adalah engkau memakai metode tertentu dalam hidupmu. Engkau pakai untuk semua hal dan selama-lamanya. Nah, ini lebih jauh, saudara. Kembali ke believing and speaking. Kalau Anda begitu kuat dan berkata, pokoknya kalau ada apa-apa, believing and speaking. Believing and speaking. Itu akan jadi sebuah Taurat dalam hidupmu. Sebuah undang-undang di hidupmu. Satu hari Anda salah ngomong, iblis akan ngadep Tuhan. Berkata, Tuhan, orang Israel dihakimi berdasarkan Tauratnya Musa. Orang ini punya Taurat, believing and speaking. Yang dia percayai, dia ucapkan. Dia ngomong, nek coro ning ngene aku edan tenan. Dia harus edan Tuhan, sebab dia percaya dan berkata-kata seperti Tauratnya. Tahu-tahu ngeleng, saudara. Atau begini, nek ngene aku entan-entan. Iblis berkata, harus habis. Karena berdasarkan believing and speaking. Itu kan Tauratnya dia sendiri. Dilanggar, dia nyimpang, dia mesti harus dihakimi berdasarkan kebenarannya sendiri. Ayo. Makanya banyak orang Kristen itu bingung. Loh Pak, dulu saya ngucapin ini berhasil. Kok tiba-tiba saya entek-entekan? Sebab Anda sudah pegang sebuah Taurat baru. Daripada kita minta ke Tuhan, bergantung ke Tuhan tiap hari. Orang lebih suka pilih Taurat baru. Lebih aman dan lebih pasti. Tapi itu berbahaya, saudara. Atau engkau mengucapkan yang lain yang iblis berkata, that's it, aku pegang perkataannya. Ini perkataan harus kena hukuman. Anda pasti kena. Nah, ini ya saya ingin Anda itu menyadari, saudara. Karena ini problem dari orang yang baik sebetulnya, tapi kena di sini. Nah, di mana Pak rahasianya? Di mana kuncinya? Coba buka Mazmur 37. Mazmur 37. Mazmur pasal 37. Ayat yang ketiga, keempat, dan ayat yang kelima. Mazmur 37, ayat 3, 4, dan ayat yang kelima. Alkitab berkata begini. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Dan dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Kata bergembira ini, terjemahan hurufiahnya, be flexible. Biarlah engkau fleksibel dengan Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi menghindari kekakuan seperti ini, dan kemudian muncul Taurat-Taurat baru dalam kehidupan kita. Dia berkata, be flexible. Engkau harus jadi orang Kristen yang fleksibel. Dia mau arahkan kita kemana, bergerak kemana, belajar ikuti arah hembusan rohnya. Jangan buat Taurat baru. Ketika saya masih sangat muda dalam Tuhan, ada banyak orang bernubuat. Saya bertanya-tanya, apa yang membedakan nubuatan yang benar dengan nubuatan yang dari manusia? Seorang hamba Tuhan berkata pada saya, oh, nubuatan yang benar itu kalau dimulai dengan perkataan, hai anak-anakku. Saya hari ini tertawa, dulu saya percaya. Tapi setiap orang bisa berkata, hai anak-anakku, hai cucu-cucuku, hai buyut-buyutku. Semua orang bisa berkata begitu. Sebuah Taurat baru dibuat. Tahu bahayanya? Kalau hari itu dia bernubuat tanpa hai anak-anakku, iblis berkata, Tuhan, dia penyesat. Berdasarkan apa? Berdasarkan Taurat yang dia ciptakan sendiri di dalam hidupnya. Dan ini yang tidak banyak disadari oleh orang percaya. Harus bagaimana, Pak? Bersandarnya ke Tuhan. Metodenya dia suruh apa? Tergantung Tuhan. Bukan tergantung kebiasaan kita. Nah, seringkali ini jebakan. Karena memang lebih gampang sebenarnya untuk orang ikuti Tauratnya sendiri daripada mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, kalau Anda bisa mulai fleksibel dengan Tuhan, ini akan hilang. Engkau tetap akan jadi orang Kristen yang lurus, tapi engkau fleksibel. Dia berbelok, kita berbelok. Kalau Anda kaku, dia berbelok, kita terus. Kemana kita akhirnya? Masuk jurang, saudara. Dan banyak anak Tuhan terjebak di sini. Yesus menyembuhkan mata orang buta. Caranya tidak satu metode. Ada yang dia tumpangi tangan. Ada yang dia meludah di tanah. Campur dengan tanah ludahnya. Tempelkan di matanya, suruh basuh di kolam Siloam. Ada yang dia berkata, jadilah menurut imanmu, dan kemudian orang sembuh. Macam-macam, dan dia tidak bergantung kepada satu metode. Dalam hidup kita, Anda harus percaya ini. Jangan kaku dengan kebenaranmu sendiri. Be flexible. Anda harus fleksibel. Kemana Tuhan akan membawa hidup kita. Mari berayun dengan Tuhan, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang kakunya luar biasa. Hidup karena Taurat-Taurat kita sendiri. Be flexible. Anda akan bisa dibawa ke tempat yang Tuhan mau. Nah, kalau Anda sudah mulai bisa fleksibel, Anda harus mengerti satu hal. Ini yang Anda mesti mengerti. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang juga merekayasa. Kata ini kuat dalam beberapa hari ini. Rekayasa. Mari kita buka firman Tuhan. Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50. Kalau Anda sudah ketemu 50, lihat ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Alkitab berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini ketika Yakobnya mati, Yusuf didatangi oleh saudara-saudaranya. Mereka takut karena mereka khawatir bapaknya mati, Yusuf akan balas dendam. Ya, karena dulu mereka jahat dengan dia. Terus Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi begini, kalimat ini tuh begini artinya.
Mereka merekayasa yang jahat. Oleh Tuhan, rekayasa jahat itu dia olah lagi, dan Tuhan merekayasa menjadi baik. Di dalam hidup kita, kalau Anda perhatikan, itu ada yang namanya rekayasa Tuhan. Dan orang yang membiarkan dirinya menikmati rekayasa Tuhan, itu orang akan berbahagia. Ingat loh, Dia tidak menciptakan kita seperti robot. Enggak. Dia tahu kita punya free will, kehendak bebas. Karena itu Tuhan harus buat rekayasa untuk menggiring kita masuk dalam kehendaknya. Sekarang saya beri contoh. Tolong jawab pertanyaan saya. Renungin baik-baik dan jawab pertanyaan saya. Alkitab berkata Ishak pada masa tuanya matanya kabur dan nyaris buta. Ishak ini orang yang cinta Tuhan. Sejak muda dia berikan hidupnya di altar dengan tanpa berontak. Disembelih bapaknya, dia diam saja sampai Tuhan mencegah dan membatalkan. Ini orang luar biasa, tidak pernah punya istri lebih dari satu. Ini orang top, ini orang lurus betul, saudara. Ini orang baik. Hidupnya ini ngikuti jejak ayahnya. Gali sumur raja, ikuti sumur bapaknya. Ini orang lurus di Alkitab. Masa tuanya kabur matanya dan hampir buta. Saya mau tanya, saudara, mengapa Tuhan izinkan pada masa tuanya matanya kabur dan buta? Ayo. Mengapa Tuhan izinkan pada masa tuanya matanya kabur dan buta? Oh, itu kan karena faktor penuaan, Pak. Boleh juga. Tapi kalau Musa tetap matanya tidak kabur. Bisa kan? Bisa. Tapi kenapa Ishak dibiarkan kabur? Oh, zaman itu belum ada kacamata, Pak. Saya juga tahu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa matanya dibiarkan kabur dan buta? Siapa mau jawab? Kita. Kenapa? Supaya bisa memberkati Yakub. Hampir benar. Lebih tepat, dia terlalu sopan. Mau tahu jawaban yang terus terang? Supaya bisa ditipu oleh Yakub. Ya. Kalau matanya jelas, tidak mungkin dia ditipu Yakub. Menurut saya, dengerin saudara, kalau Anda punya sabuk pengaman pasang baik-baik. Ini pendeta ini ngawur hari ini. Biarin, nggak apa-apa saudara, nggak ngawur kok, benerin. Dengerin baik-baik. Saya mau bongkar, saya mau goyang sesuatu di dalammu. Supaya tahu, Tuhan itu bukan Allah yang monoton. Dia Tuhan yang suka siksa juga. Dan itu menegangkan hidup kita. Kenapa dibiarkan matanya kabur? Jelas, kalau beta sopan banget. Supaya bisa memberkati Yakub. Berkati ya garek berkati toh beta. Tapi lebih vulgarnya, terus terangnya. Supaya bisa ditipu oleh Yakub. Kenapa kok harus ditipu? Inilah penyakit, maaf nih saudara. Orang Kristen tanda petik baik-baik. Dan yang lurus cenderung kaku. Tidak bisa fleksibel dengan Tuhan. Kenapa harus ditipu? Sebab kalau tidak ditipu, dia tidak akan pernah memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Dia akan berikan kepada siapa? Esau. Yang lebih gawat ini saudara. Perhatikan baik-baik, lebih gawat lagi. Ishak kalau Anda baca, dia menurut saya dia mendapatkan sinyal atau berasa bahwa dia akan mati. Ya kan? Kenapa? Kok tahu dari mana, Pak? Sederhana. Dia ngomong ke Esau berkata apa? Aku tidak tahu kapan aku akan mati. Dan dia ngomong, sebelum aku mati, aku mesti memberikan hak kesulunganku itu kepadamu. Aku mau memberkati engkau sebelum aku mati. 2 kali dia ngomong, berasa akan mati.
Kenyataannya, saya mau tanya, dia segera mati nggak? Tidak. 20 tahun kemudian dia masih belum mati. Ishak itu kurang pekanya apa? Nurutnya dengan Tuhan super, tapi kaku. Tidak bisa fleksibel dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, yang membuat dia berasa seperti mau mati siapa? Ayo, siapa? Tuhan tuh? Apakah Tuhan nipu? Tidak. Nah, Anda harus ngerti ini. Kalau tidak mudeng, bagus sekali. Anda perlu renungin, dengerin baik-baik. Saya mau beri contoh. Ini ada ballpoint nih. Ini ballpoint saya. Saya taruh di sini. Dengar ya, lihat tangan saya. Kalau saya ulurkan tangan saya begini, saudara berkata apa? Saya akan apa? Ambil pulpen. Betul nggak? Kalau tangan saya terulur begini, kesan yang engkau dapatkan adalah saya mau ambil ballpoint. Tapi apakah saya ambil ballpoint? Saya kan tidak berkata, saudara-saudara saya mau ambil ballpoint saya. Enggak. Saya mengulurkan tangan begini. Orang berkata, dia mau ambil ballpoint. Setelah makin dekat, ternyata saya cuma begini. Saya cuma mau lendetan, kesel. Loh, tadi cuma begini. Loh, tak kira ngambil ballpoint. Lah kan kamu kira, saya enggak kok. Tuhan, menurut saya, dia memberikan sengaja ada sedikit kesan. Tangannya diulurkan, mau ambil Ishak. Ishak berkata, aku tidak tahu kapan aku mati. Lu kok sudah mulai ngomong kematiannya? Berasa. Dia bilang, sebelum aku mati, aku mesti berkati engkau dulu. Dari mana itu? Berasa. Siapa yang memberikan kesan itu? Ya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong, kamu akan mati Ishak. Tidak. Dia nangkap kesan itu, dia nangkap sendiri. Dan itu memang disengaja Tuhan. Supaya apa? Supaya hari-hari itu dia melepaskan berkat kesulungan kepada siapa? Yakub. Buat Ishak yang kaku, dia berkata, hak kesulungan untuk anak sulung. Tidak usah didebatkan lagi. Itu hak untuk Esau, bukan untuk Yakub. Diomongi seperti apa? Ya nggak mudeng karena apa? Kaku. Tidak fleksibel dengan Tuhan. Tahu saudara? Sehingga dia harus merekayasa. Caranya apa? Berikan indikasi yang dia bisa nangkep salah. Begitu nangkep salah, dia panik. Dia panik, diberkati. Loh Pak, kenapa harus saat itu dia memberkati Yakub? Sebab Tuhan tahu, gak lama setelah itu Ribka harus mati. Yakub kalau tidak diewangi Ribka, kurang pinter nipu bapaknya. Kenapa harus Ribka campur tangan? Sejak di perutnya, Ribka sudah tahu. Yakoblah yang dipilih Tuhan. Alkitab berkata loh. Dua anak itu berantem di dalamnya, bertolak-tolakan. Dia tanya Tuhan, kenapa kok begini? Tuhan berkata, dua bangsa di perutmu, yang muda akan lebih daripada yang tua. Dari sejak di perut, Ribka tahu anak yang bungsu disukai Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, Allah mengasihi Yakub dan dia membenci Esau. Tapi Ishak kaku. Dia berkata, boleh begitu, tapi hak kesulungan namanya saja sulung. Soto sulung lah, segala macam ada kan, ya. Namanya sulung. Nah, sulung ya anak pertama. Tuhan boleh membenci, tapi anak sulung ya Esau. Kaku.
Dan Tuhan berkata, kalau tidak aku rekayasa, nggak bisa. Dan Tuhan bukan Allah yang memaksakan kehendak, tapi Dia bisa merekayasa perasaan, pikiran, dan hatimu seperti yang Dia mau. Nah, itu hebatnya Tuhan. Makanya kalau Anda mau main-main dengan Dia, percumalah. Orang Dia membuat Anda bangkrut seminggu selesai. Kelak kalau Dia pengen berkati Anda 2 hari juga diberkati lagi. Oh Tuhan, nanti Engkau dipermalukan. Dia berkata, enggak, aku enggak pernah malu. Kamu yang malu. Engkau mencoba memprovokasi aku. Tuhan berkata, politikmu tingkat terendahan. Kebaca semua arahnya mau kemana. Dia nggak bisa ditipu. Tapi Dia pintar merekayasa hidup kita. Itu yang membuat saya bahagia. Di tengah-tengah keadaan paling buruk sekalipun, Dia bisa merekayasa menjadi yang baik untuk kehidupan anak-anaknya. Amin. Nah sekarang, orang lurus kedua yang kaku, siapa namanya? Yusuf. Banyak orang kalau cerita Yusuf itu, wah bangga. Sama tante Pot kabur. Tante yang lain kabur juga. Didatangi tante Potifar, gak mau. Dia lepaskan jubahnya, dia kabur. Masuk penjara pun dijalani. Tidak naik banding ke Firaun. Penjara. Menjaga kekudusan. Gimana? Tok. Kaku. Ketika dia bawa Manasye dan Efraim kepada Yakub. Yakub ini fleksibel. Sebab dia tahu. Kalau dia tidak fleksibel, hak kesulungan tidak jatuh ke dia. Yakub menyilangkan tangannya. Tangan kanan kepada Efraim, tangan kiri kepada Manasye. Bayangin, orang yang sudah pernah lari dari tante Pot dan rela masuk penjara. Orang yang begitu bangga menjaga kekudusan dan kaku hidupnya. Ternyata ini juga berbahaya. Waktu Yakub menyilangkan tangannya, dia berkata, tidak baik ayah, tidak baik. Hebat ya, Tuhan pun diajari. Tidak baik Tuhan, tidak baik. Menurut saya, dia cukup mengerti siapa bapaknya. Sampai berantem dengan Tuhan pun menang Yakub. Kita berkata gitu kan? Engkau bergulat melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sampai pincang kakinya. Yusuf ngerti bapaknya bukan orang sembarangan. Yusuf ngerti nubuatan bapaknya jadi. Hari itu dia menyilangkan tangannya. Yusuf berani berkata, tidak baik. Berapa banyak orang Kristen yang ketika Tuhan berbuat sesuatu, kita juga berkata, tidak baik. Terlalu banyak orang ngelamar jabatan jadi penasihat Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang merekayasa. Ya, kita belajar minggu lalu tentang Rut, direkayasa oleh Tuhan. Semuanya dalam kontrol tangan Tuhan. Lihat beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. Saya harap Anda sudah agak goyang sedikit hari ini. Alright. Lihat Esther pasal yang keempat. Esther pasal yang keempat. Ayat yang ke-14. Judulnya pasal 4, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Lihat ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Lihat perkataan Mordekai ini. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther masuk istana Ahasveros itu hasil rekayasa Tuhan.
Dalam kemahatauannya Tuhan berkata, umatku akan dibinasakan. Dia harus punya orang yang dimasukkan dalam istana. Dulu saya dengar banyak hamba Tuhan buat seminar tentang Daniel dan Esther. Artinya gereja dipanggil untuk masuk ke pemerintahan, memberikan warna di sana, memberikan terang Tuhan. Lalu diolah bagaimana caranya. Saya berkata tidak pernah bisa. Daniel masuk ke istana bukan karena hasil olahan orang-orang pinter di Yerusalem. Tapi hasil Yerusalem di bumi hanguskan oleh kerajaan Babel dan ditawan sampai ke Babel. Yusuf masuk ke istana Firaun bukan karena bapaknya pinter, tapi dijual sebagai budak. Hasil sebuah rekayasa dari tangan yang tidak terlihat. Esther masuk istana juga bukan karena dia paling cantik sehingga Ahasveros selingkuh dengan Esther dan menceraikan Wasti. Alkitab tidak berkata begitu. Dia tidak pernah dilihat oleh raja sebelumnya sama sekali. Tapi semua hasil kerja tangan yang tidak terlihat. Kalaupun dalam hidup kita sepertinya semuanya dikendalikan orang lain, Anda dan saya harus percaya ada di unseen hand, tangan yang tidak terlihat, yang merekayasa untuk kebaikan hidup saudara. Dia atur semua dari belakang untuk anak-anaknya. Dia masuk istana itu karena rekayasa Tuhan. Dia singkirkan Wasti, dia seperti main catur kok. Lu kan tidak adil Pak? Adil. Adil. Jangan pernah berkata dia tidak adil kok. Menurut saya tidak akan terlalu mengejutkan kalau kelak di pelataran surga Anda ketemu dengan Ratu Wasti. Mungkin nggak masuk tapi di pelatarannya. Ngapain Pak ya? Nggak tahu lah. Kenapa di sana? Sebagai upah dia berkata, thank you ya. Kamu tak tendang supaya Esther bisa masuk. Supaya umatku binasa. Itu kan jasa. Saya nggak berkata dia masuk surga. Mungkin di pelataran surga. Diizinkan di sana tanpa harus ke neraka. Mungkin. Nah, dia berkata, terima kasih ya Wasti ya. Lu mau tak jadiin bidak tak? Korbanin satu. Supaya bangsaku ini selamat. Anda tahu ada rekayasa Tuhan. Dan dia gemar merekayasa. Jangan terlalu tegang, harusnya Anda bersuka cita. Walah, aku juga bisa. Kalau kau nggak bertobat, tetap saya akan dipakai Pak, enggak, dimanfaatkan. Kalau Anda mau bertobat, dipakai Tuhan. Diberitahu nggak bisa, dia manfaatkan. Jangan khawatir, tidak ada barang terbuang dalam kerajaan surga. Nggak ada. Di-recycle lagi kalau perlu. Nggak bisa, dia manfaatkan. Untuk apa? Orang sampah aja bisa untuk nguruk tanah kok saudara. Semua bisa dimanfaatkan Tuhan. Adakah kemuliaannya? Itu yang tidak ada. Tapi tetap ada manfaatnya untuk kepentingan orang lain dan kerajaan surga. Lumayan. Tidak hilang seperti angin berlalu. Tapi dia Tuhan yang suka merekayasa. Yohanes 9. Yohanes 9. Saya mau tunjukkan kepada saudara orang-orang yang Tauratnya kuat. Kalau tanya sampai aneh. Yohanes 9. Lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes 9 ayat yang pertama. Pada waktu Yesus sedang lewat. Heran ya, orang kalau hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna itu cuma lewat aja masuk dalam Alkitab. Kita ini wirawiri kok nggak masuk kemana-mana, saudara. Waktu Yesus sedang lewat, nah kita ini kan riwariwi kemana-mana sampai becek tanahnya gara-gara kita riwariwi. Nggak pernah masuk suara merdeka pun kagak. Maka mundar-mandirlah Bapak ini. Enggak juga tuh. Tapi Alkitab ketika Yesus sedang lewat. Asik bener, luar biasa. Lewat pun ditulis oleh Alkitab.
Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahir. Lahir buta. Ngerti ya? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ini pertanyaan kan aneh. Ada orang buta sejak lahir. Sempat-sempatnya ditanya, apakah karena dosanya? Apakah dipikir di dalam perut itu dia gigiti ususnya maminya? Buat usus goreng, digoreng di dalam wajan dalam perut maminya. Kapan dosanya itu kapan, saudara? Oh, dosa asal. Kalau betul karena dosa asal, semua lahir buta dong. Tapi di konsep mereka, orang ngalami begini harus karena sebuah dosa besar. Ini loh, saudara. Orang-orang yang jadi penasihat Tuhan, yang lebih ngerti dari Tuhan Yesus akan segala sesuatunya. Para penasihat Tuhan, yang kelak di surga jadi pengangguran, karena tidak pernah bisa memberi nasihat apa-apa. Orang keseketok lahir buta. Dia tanya, apa dosanya dia sendiri? Itu kalau bahasa kerennya, pertanyaan seperti itu, kategorinya geblek, saudara, ngerti? Tapi itu harus dimasukkan dalam konsep frame-nya. Sampai keluar, ya kayak begitu. Ajaib ya, ajaib, ajaib. Ayat 3. Jawab Yesus, jawabnya ya kalem aja Tuhan itu. Untung bukan saya ya. Kalau saya tak rajam dengan lemper dia. Jawab Yesus, bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Rekayasa bukan, saudara? Ya. Makanya itu belajar. Jangan punya hobi menghakimi, menilai, memutuskan berdasarkan pertimbanganmu. Bahaya. Ada banyak hal yang kita tuh tidak mengerti. Ngerti nggak ngerti, saudara? Makin kau kenal Tuhan, makin kau berkata, iyalah. Terlalu banyak yang tidak bisa dimengerti. Amen, saudara. Ayat terakhir. Roma pasal yang ke-8. Roma 8. Ayat yang sangat terkenal sekali. Roma pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-28. Roma 8, 28. Kita tahu sekarang. Nah, tahu baru sekarang kan, dulunya tidak tahu artinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu kan di unseen hand, tangannya nggak kelihatan tadi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya balik ini ayat, saudara, karena 3 tahun lalu, kalau Anda masih ingat, Tuhan ngajari saya ini bagus sekali. Ini ayat kalau Anda balik baru bisa ngerti arti ayat ini. Saya masih ingat itu kita habis selesai pemancangan tiang pancang pertama dengan Brother John. Saya terbang ke Surabaya beberapa hari setelah itu. Dan kemudian Tuhan ngajari saya Roma 8:28. Dengerin saudara, tak balik ayatnya. Dari bawah naik ke atas. Anda bisa ngerti caranya dia. Ada namanya rencana Tuhan. Dan dia berkata, aku panggil orang-orang yang mau masuk dalam rencanaku.
Dan mereka yang merespon rencana Tuhan harus orang yang mengasihi Yesus. Dan mengasihi Yesus itu bukan nyanyi, I love you Lord, I love you Lord. Valentine Day, I love you Lord, I love you Lord. Bukan. Itu banyak yang gitu. Tiap hari, I love you Lord, I love you Lord. Banyak. Dia berkata, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti segala perintahku. So, ada rencana Tuhan. Di dalam planningnya, itu ada pekerjaan, ada tugas. Dia panggil orang-orang yang mengasihi dia, artinya orang yang mau taat. Melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Ini harus fleksibel. Kaku gak bisa. Mesti belajar ikuti kemana arah roh Tuhan kerja dalam kehidupan kita. Nah, begitu saudara sudah mulai mentaati, mengasihi Tuhan, maka di situ baru kemudian dia berkata, karena kau melakukan yang aku perintahkan, maka Tuhan campur tangan dalam hidup kita, membawa kepada sebuah kebaikan. Dia merekayasa segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Orang yang mengasihi dia. Siapa itu? Yang taat. Melakukan apa? Tugasnya. Sesuai dengan apa? Rencananya. Dia punya rencana. Dalam planningnya itu dia punya blueprint. Dan dia kemudian mulai di breakdown blueprintnya. Dia berkata, 1, 2, 3. Tugas. Dia berkata, you do it. Kamu kerjain. Orang yang mengasihi Yesus, dia berkata, aku mau taat. Aku tugas aku kerjakan. Dan dia berkata, karena kamu melakukan tugas yang aku perintahkan. Dia berkata, semuanya aku campur tangan. Aku merekayasa dalam segala perkara. Saudara, saya berdoa, Anda bisa ngerti ini. So, kalau tidak, saudara, gawat. Hidup banyak anak Tuhan baik-baik. Tidak pernah bisa menikmati terobosan besar. Kenapa? Roh agamawinya terlalu kuat. Tauratnya terlalu kuat. Kaku hidupnya. Dan tidak pernah mau fleksibel. Mengerti Anda satu titik. Engkau bisa kecewa dengan Tuhan. Dan sudah banyak orang saya perhatikan. Marah dan kecewa dengan Tuhan. Karena dengan Tauratmu. Engkau punya aturan dan engkau punya standar tertentu. Dan ternyata beda. Ketika dia main siksak, saudara. Dengan banyak perhitungan yang tidak pernah jelas dalam otak kita. Tapi jelas dia tidak ngawur. Anda kecewa. Contoh orang yang kerja di kebun anggur. Dari pagi sampai sore. Dia marah dengan Tuhannya. Dapat cuma sedinar. Karena orang yang kerja cuma sejam. Dia beri berapa? Sedinar. Marah dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa ngerti, memahami hatinya, engkau juga tidak bisa luput dari itu. Engkau bisa marah dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan beri kita hati sebagai seorang hamba. Lakukan aja apa yang dia mau. Be flexible. Amen. Tutup Alkitabmu. Come guys. Mari berdiri sama-sama, saudara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan waktu nanti kita tinggalkan dunia ini, Anda toh tidak pernah membawa apa-apa. Amen. Tapi ini yang kita punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Itu aja. Kalau Anda bisa taat dan setia, dia beresin semuanya. Sejarah mencatat seorang raja dari Makedonia bernama Alexander the Great. Ini orang maniak perang, dia perang kemana-mana sampai dia menaklukkan India. Warisan buat peradaban dunia adalah yang dikenal dengan nama Hellenisme. Ketika dia mengawinkan budaya barat dengan timur. Dia mati dalam usia muda, 30 tahun. Dan orang mengatakan dia diracun oleh orang-orang dekatnya karena mereka lelah mengikuti orang-orang ini. Seringkali kita mengerti, Anda ikut seorang visioner, Anda akan lelah karena tidak pernah berhenti dan dia terus akan melanglang buana menjelajah areal-areal yang belum pernah dia masuki.
Mereka capek dan diracun, dan dia akhirnya mati. Sebelum dia mati, dia berpesan supaya dibuatkan lubang di peti matinya, dengan tangan diulurkan keluar, dan dalam keadaan kosong. Dan dia minta, tuliskan di peti matiku, "The great King Alexander came into the world empty-handed, and is going out of the world empty-handed." Raja Alexander yang agung datang ke dunia dengan tangan kosong, dan tinggalkan dunia dengan tangan kosong. Jadi dunia ini hanya sementara. Jangan kau pegang dalam hidupmu sebagai yang paling utama. Ya, kita perlu uang, tapi itu tidak segala-galanya. Biarkan kita perlu Yesus saja. Minggu lalu saya cerita pada saudara, hamba Tuhan yang pernah mengajari kita lagu, "Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum." Lihat, diolok, dihina tetap tersenyum. Dia berkata, kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil, tapi jangan ambil Yesusku dariku. Hidup orang yang cinta Tuhan, yang berkata, aku mau Yesus dan semua kehendaknya. Dia tidak pernah bisa mau ditawari apapun juga untuk menggantikan itu dalam hidupnya. Apa yang memuaskan hatinya adalah cuma satu, ketika Tuhan disenangkan dalam hidupnya. 2 hari kami di Lampung, kami kerja keras, semua kerja keras. Anda tahu kebahagiaannya bukan uang. Saya nggak terima apa-apa. Kita gereja malah ambil bagian, kita keluarkan uang sekian puluh juta untuk Lampung. Teman-teman Mahanaim keluarkan 100 juta untuk Lampung. Korban, semua korban. Kami tidak terima apa-apa. 1 rupiah pun saya tidak terima. Anda tahu kebahagiaan kami? Hari kedua setelah semua selesai, kami hamba-hamba dan kami ngumpul, kami ketawa, kami senang. Waktu kami tahu, lihat Tuhan senyum, tertawa, bahagia, dan berkata, aku suka, aku senang. Amen, saudara. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Thank you, Father God.